Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syurabil Hakim Hawari. Saya merupakan mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Islam Riau. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kita semua, yaitu sebuah kajian atau materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Fikih Muamalah 2, yaitu materi tentang Al-Hajru. Di pembahasan kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian Al-Hajru, dasar hukum Al-Hajru, rukun-rukun Al-Hajru, pembagian Al-Hajru, dan juga pembagian Mahjur alaih. Tanpa berlama-lama, langsung kita masuk ke pembahasannya. Al-Hajru berasal dari Al-Hajar, hujranan atau hajaroh. Secara bahasa, Al-Hajru yaitu terlarang, tercegah atau terhalang. Jadi secara istilah atau syarak, Al-Hajru adalah tercegahnya seseorang untuk mengelola hartanya karena adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan adanya pencegahan. Pembahasan kita selanjutnya yaitu dasar hukum Al-Hajru. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan." Dan selanjutnya yaitu pembagian Al-Hajru. Ditinjau dari sisi fungsinya, Al-Hajru dibagi menjadi dua, yaitu Al-Hajru yang ditetapkan untuk kemaslahatan orang yang dicegah penggunaan hartanya, seperti anak kecil, orang gila, dan kurang waras. Dan yang kedua yaitu Al-Hajru yang ditetapkan untuk kemaslahatan orang lain, seperti orang yang dalam keadaan pailit atau bangkrut dan orang yang sakit parah. Rukun-rukun Al-Hajru. Rukun-rukun Al-Hajru ada dua, yaitu satu, harus adanya wali atau hakim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, orang yang terkena hajru, yaitu orang yang tidak boleh membelanjakan hartanya. Kita masuk ke pembahasan pembagian mahjur alaih. Orang yang dicegah untuk mengelola hartanya ada 9. Yang pertama yaitu anak kecil. Anak kecil tidak sah melakukan transaksi jual beli, memberikan harta kepada orang lain karena ucapannya itu tidak mutabah. Yang kedua yaitu orang gila. Orang gila sudah jelas tidak sah melakukan transaksi jual beli, dan bahkan orang gila tidak bisa menjadi wali dan ibadahnya tidak sah. Untuk itu orang gila termasuk mahjur alaih. Dan yang ketiga adalah orang yang kurang akal. Orang yang kurang akal tidak diperbolehkan menggunakan hartanya, baik itu jual beli ataupun hal-hal yang selainnya, karena dikhawatirkan akan menghambur-hamburkan uangnya atau hartanya tanpa kemanfaatan sedikit pun. Jadi orang yang kurang akal termasuk mahjur alaih. Yang keempat yaitu orang yang pailit atau bangkrut. Nah, mengapa orang yang bangkrut tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli? Karena orang yang bangkrut itu harus menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu, membayar semua hutang-hutang yang harus dipenuhi. Contohnya, saya memiliki hutang di bank sebanyak 1 miliar, namun saya ingin membeli rumah sebanyak 2 miliar. Nah, dari situ saja sudah jelas bahwa seorang muflis harus membayar kewajibannya terlebih dahulu, yaitu membayar hutangnya terlebih dahulu, baru kemudian seorang muflis itu dikatakan bisa bertransaksi jual beli. Jadi seorang muflis itu termasuk
mahjur alaih. Yang kelima yaitu orang yang sakit dan dikhawatirkan meninggal. Orang yang sakit parah itu tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Mengapa begitu? Karena dikhawatirkan seandainya dia meninggal, maka ahli warisnya akan kesusahan dalam membayar apa yang sudah dia beli tadi. Nah, jadi orang yang sakit dan dikhawatirkan meninggal termasuk mahjur alaih. Yang keenam yaitu budak atau hamba sahaya yang tidak mendapatkan izin berdagang oleh tuannya. Ia tidak boleh menggunakan harta tuannya tanpa seizin tuannya. Jadi oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukannya itu tidak sah. Jadi budak atau hamba sahaya yang tidak diizinkan berdagang oleh tuannya itu termasuk mahjur alaih. Nah, yang ketujuh yaitu orang yang menggadaikan. Orang yang menggadaikan tidak boleh menjual barang yang dijadikan jaminan tanpa seizin orang yang menerima gadai. Jadi orang yang menggadaikan termasuk mahjur alaih. Yang kedelapan yaitu orang yang murtad. Ia tidak boleh melakukan transaksi di saat ia murtad. Hal ini disyariatkan untuk menjaga haknya kaum muslimin. Mengingat bila ia meninggal, maka harta tersebut akan menjadi harta faiz. Namun, larangan ini tidak berlaku jika ia masuk Islam kembali. Nah, yang terakhir yaitu wanita bersuami. Seorang wanita yang mempunyai suami berada di bawah pengawasan suaminya, baik itu dirinya, anak-anaknya, dan juga hartanya. Untuk itu, wanita bersuami termasuk mahjur alaih. Itulah pembahasan kita pada hari ini mengenai al-hajru. Jika ada kesilapan maupun kesalahan dari diri saya, mohon dimaafkan. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.